sidang jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada, secara khusus jemaat yang berada di Sampit. Kita pada malam hari ini mau merenungkan kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun yang menjadi perenungan kita adalah ayat yang ke-6 bagian B dan ayat yang ke-7. Namun sebelum kita membacakan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu pada malam hari ini untuk mentaati kebenaran firman Tuhan yang akan bersuara berbicara kepada kami, supaya kebaktian kami, pemberitaan firman Tuhan yang kami sampaikan ini bukanlah sekedar seremonial, tetapi benar-benar dari isi hati kami yang paling dalam, dimanapun jemaat berada. Pada saat ini, khususnya jemaat Tuhan yang mendengarkan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, supaya mereka benar-benar dari hati yang paling dalam untuk mendengarkannya. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul berikut di atas yaitu perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Dan saya akan memberikan tema renungan pada malam hari ini adalah mentaati perintah Allah. Yang menjadi renungan kita di dalam ayat yang ke-6 bagian B dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, berjumpa kembali kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu dengan tema adalah mentaati perintah Allah. Di era mewabahnya COVID-19 ini, semua orang berusaha untuk patuh kepada peraturan-peraturan protokol kesehatan yang diadakan di dalam setiap instansi, baik pemerintah maupun di tempat-tempat lainnya, termasuk di tempat ibadah. Hanya semata-mata untuk mencegah, memutus mata rantai Corona COVID-19 supaya jangan mewabah di setiap orang tentunya, khususnya di dalam rumah ibadah, supaya jangan menularkan yang namanya COVID-19, karena itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia menjaga kesehatan, maka harus mematuhi protokol-protokol kesehatan. Itu tidak salah, karena memang dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi di sini berbeda. Orang Yahudi, ahli Taurat, mereka membuat ketertiban, memberi satu kesan bahwa peraturan-peraturan ini dilaksanakan secara luas. Maksud peraturan-peraturan ini bukan untuk pembersihan dalam arti kesehatan, melainkan meniadakan kotoran secara upacara keagamaan. Artinya hukum seremonial yang mereka lakukan, di mana orang mencuci tangan diwajibkan bagi mereka yang tahu peraturan tentang pembersihan tangan, tetapi bukan berasaskan untuk supaya mencegah atau memberikan kesehatan, mencegah sakit penyakit yang tertular, tetapi mereka lakukan dengan upacara keagamaan. Sehingga kalau tidak mencuci tangan, menurut mereka najis. Dengan kata lain, bahasa Yunaninya haram, atau yang disebut dengan koronais. Sehingga ketika orang tidak mencuci tangan dikatakan haram, maka orang itu tidak layak.
Inilah yang dibantah oleh Tuhan Yesus. Bukan mempersoalkan orang ahli Taurat atau orang Yahudi soal mencuci tangan atau tidak. Tapi yang dipersoalkan adalah mengenai justice tentang haram. Maka Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan yang bersifat revolusioner. Yesus berkata, tidak ada sesuatu pun yang lahiriah yang dapat mencemarkan manusia, sebab sumber dari kecemaran adalah batinnya. Soal kecemaran bukan dikaitkan dengan mencuci tangan, melainkan dengan hati. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14 dan ke-15, yaitu di dalam pasal 7, di situ jelas mengatakan, di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Artinya yang menjadi persoalan bagi Tuhan Yesus adalah supaya orang ketika tidak mencuci tangan bukan persoalan haram atau persoalan najis, tetapi orang mencuci tangan tidak jadi masalah, tetap dicuci tangan, tetapi berasaskan kesehatan tentunya, bukan berdasarkan upacara agama. Sedangkan orang Yahudi ahli Taurat mereka menekankan mengenai upacara agama. Nah, itu yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana ayatnya juga, ayat yang ke-21 di dalam bagian berikut ini, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, penjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, kebebalan. Inilah yang senantiasa dimaksud oleh Tuhan Yesus, bagaimana orang itu sebenarnya bukan persoalan mencuci tangan, tapi persoalan mencuci hati dan pikiran, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan, melalui dia beribadah, melalui membaca firman Tuhan, berdoa. Tidak harus di gereja, dimanapun kita berdoa, dimanapun kita mendengar firman Tuhan, dimanapun pada saat ini kita sedang merenungkan kepada Tuhan, itu bukti nyata bahwa kita sudah menyucikan hati kita. Supaya apa? Dijauhkan dari hati yang pikiran yang jahat, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena kalau orang hanya mencuci tangan, itu bersih secara lahiriah dan tidak terpapar oleh karena virus corona. Tetapi mencuci hati lebih penting dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui kita menyembah Tuhan, melalui kita membaca firman Tuhan, melalui kita mengagungkan Tuhan, itu salah satu bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Artinya kita lebih patuh, lebih taat kepada perintah Tuhan dibandingkan perintah-perintah manusia secara seremonial. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini hati kita semakin dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari berbagai macam kejahatan di dalam pikiran kita, dan selalu tetap positif thinking sehingga tetap kita sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Baiklah, kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah menyucikan, membersihkan hati kami, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan kami sudah dibersihkan oleh darah yang kudus, sehingga pada saat ini kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.